Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang memiliki pemahaman dan pengalaman akan Allah yang berbeda-beda. Kalau ditanya tentang siapakah Yesus bagimu, orang dapat memberi jawaban yang tidak sama. Pengalaman dan pemahaman ini akan mempengaruhi bagaimana ia beriman dan bagaimana ia mewujudkan imannya dalam komitmen hidup sehari-hari. Entah komitmen dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan beragama, maupun kehidupan bermasyarakat. Untuk itu Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya di dekat Kaisaria. Kata orang, siapakah aku ini? Setelah para murid menjawab, Yesus pun bertanya lebih dalam lagi kepada para murid, menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Karena pengalaman dan pemahaman tentang siapakah Tuhan bagi diri kita masing-masing menjadi penting. Karena menentukan sikap iman kita pada Tuhan. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan diri. Bagaimana kita berdoa. Bagaimana kita mewujudkan ajarannya dan hidup menurut sabdanya. Pernah ada seorang ibu yang tidak aktif di gereja, diajak terus-menerus untuk ikut kegiatan ini dan itu, tetapi tidak mau. Pada suatu hari orang melihat, kaget, tiba-tiba orang itu aktif, bahkan membaktikan diri dalam pelayanan dengan penuh sukacita setelah mengikuti retret di parokinya. Bahkan ia kini mengajak orang-orang lain untuk aktif dan ikut kegiatan-kegiatan. Karena orang ini telah mengalami perjumpaan pribadi. Demikian juga seorang bapak yang apatis dalam kehidupan beragama. Tiba-tiba rajin berdoa. Diajak ke sana kemari, tidak mau. Tetapi setelah mengikuti kebangunan rohani, ia sendiri rajin berdoa, malah mengajak anak-anaknya untuk berdoa. Yang bagi anak-anaknya, kok aneh? Kok papa sekarang rajin berdoa? Kok papa sekarang suka? Karena orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang mengubah seseorang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana wanita Samaria berjumpa dengan Yesus di sumur. Di sumur itulah biasa orang dan binatang dipuaskan dari rasa dahaga. Yesus berinisiatif dan untuk berkomunikasi dengan wanita Samaria yang mendekati Yesus dengan berkata, berilah aku minum. Wanita itu kaget. Wanita itu tentu belum mengenal Yesus. Sayangnya wanita itu tidak bertanya pada orang yang ramah menyapa dan menghargai dirinya yang sebetulnya memiliki triple minoritas, bukan hanya ganda, double minoritas. Minoritasnya banyak. Satu, ia adalah seorang wanita yang tidak mungkin berjumpa dengan laki-laki. Yang kedua, ia adalah seorang Yahudi yang tidak mungkin berjumpa dengan seorang Samaria. Wanita itu Samaria, Yesus adalah jelas seorang Yahudi. Dan yang ketiga, wanita itu adalah seorang berdosa. Maka wanita itu datang jam 12 siang, karena pada saat itu tidak mungkin berjumpa dengan orang. Pada waktu itu tidak mungkin ada orang datang ke situ. Maka wanita itu sembunyi-sembunyi datang tengah hari karena ia malu, karena kehidupan sosialnya sudah dikenal oleh banyak orang sebagai wanita yang bobrok. Wanita itu sayangnya berasumsi dan berapriori, tetapi tidak bertanya, siapakah engkau? Ia berapriori sendiri berdasarkan tampilan fisiknya. Yesus adalah seorang Yahudi, seorang pemuda Yahudi biasa yang tidak diperkenankan berkomunikasi, apalagi berelasi dengan seorang wanita Samaria. Maka disebut oleh para murid heran ketika melihat Yesus berbicara dengan wanita Samaria. Apalagi wanita itu dikenal sebagai seorang berdosa. Jadi wanita itu dari jauh sudah lihat bahwa itu ada Yesus. Ada seorang yang harusnya menghindar. Ada seorang ahli yang pernah berkomentar. Bisa jadi wanita itu dari jauh lihat. Lihat itu ada pemuda gagah. Tahu, oh Yahudi.
tapi tidak apa-apa. Lalu didekati. Dengan berharap kalau kita lihat pembicaraan, wanita itu sudah memiliki 6 laki-laki yang bukan suaminya. Wanita itu mungkin berpikir, siapa tahu nih jadi yang ketujuh. Lalu yang angka 6 dan 7 itu mengandung makna. 6 tidak sempurna. Dan kelak memang Yesus sungguh menjadi pribadi yang menjadi ketujuh bagi wanita itu, yaitu yang menyempurnakan kehausan dan kepalsuan hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, seharusnya wanita itu sadar kalau Yesus itu pemuda biasa, pasti Yesus tidak akan bertanya, apalagi meminta bantuan kepada wanita itu. Karena ia adalah seorang Yahudi. Dan menganggap Samaria seorang kelas 2. Dan menganggap lagi orang berdosa tidak layak diajak bicara. Walau demikian, Yesus mengantar wanita itu agar dapat mengenal Yesus dengan benar hingga mengalami pertobatan. Sapaan dan jawaban Yesus dirasa penuh belas kasih. Ini pasti bukan orang biasa. Karena pertanyaan Yesus dirasa tidak menghakimi, tetapi justru mengantar wanita itu kepada kehidupan yang ia rindukan. Wanita itu sebenarnya rindu akan kehidupan yang baik dan benar. Sementara Tuhan, Yesus sendiri rindu mencari jiwa-jiwa yang hilang dari entah wanita, entah Samaria, entah orang berdosa, siapapun yang hilang dicari oleh Tuhan dengan penuh belas kasih. Maka kedatangan Yesus ke sumur itu bukanlah suatu yang kebetulan, tetapi dengan penuh inisiatif. Yesus tidak bersama murid-muridnya pergi ke kota, tetapi beristirahat tinggal di sana karena tahu wanita Samaria itu akan datang ke sana. Selama itu, wanita Samaria itu hidup di permukaan. Ia hidup dalam kepalsuan, dikuasai nafsu dan naluri. Bayangkan saja, ia bersuamikan tanda petik 6 orang. Ia malu dan mau menyembunyikan persoalannya. Tetapi dengan penuh belas kasih, Yesus menawarkan air kehidupan, mengantar pada pertobatan, untuk mengakui kekurangan, dan untuk mengajak wanita itu membuka hatinya pada Yesus, sehingga Yesus berkenan masuk ke dalam dirinya dan mengalirkan air kehidupan, rahmat pertobatan. Hingga wanita itu berkata, Tuhan, berilah aku minum. Kalau kita memperhatikan ada tahap-tahap. Ketika wanita itu berjumpa, ia berkata, bagaimana engkau seorang Yahudi? Wanita itu pertama menjumpai Yesus hanya sebagai orang Yahudi. Kemudian dalam perkembangan ia mengatakan, Tuhan. Dalam perkembangan lain ia mengatakan, apakah engkau seorang nabi? Dan yang kemudian terakhir ia berkata, engkau adalah Mesias. Untuk dapat sungguh berjumpa dengan Yesus secara personal dan percaya, wanita itu harus membuang asumsi dan a priori bahwa Tuhan pun mendekati seorang wanita Samaria yang berdosa, menyelamatkan seorang berdosa seperti dirinya. Saat mengalami disentuh dan menjadi percaya pada Tuhan, ia pun kembali ke kota untuk mewartakan Yesus dan berbagi sukacita bahwa jalan hidupnya telah diubah oleh Yesus. Orang-orang kota yang mengenal wanita itu seorang pendosa tahu dan bahkan mencibirkan. Tetapi karena melihat perubahan hidup yang luar biasa dari wanita itu, ada gairah cinta yang berkobar-kobar, penuh sukacita, semangat. Hingga orang-orang itu mendengarkan dan mau ketemu dengan Yesus. Siapa pribadi yang mengubah orang ini? Oh, wanita berdosa, menjauh, bersembunyi, hidup di tengah malam, kini mau datang, mewartakan seorang dengan penuh semangat, hidupnya sangat berubah. Maka orang-orang datang kepada Yesus dan mengalami perjumpaan, hingga orang-orang pun berkata, kami percaya
bukan karena perkataanmu, tetapi kami percaya karena kami telah menjumpai Yesus. Itulah pengalaman orang-orang yang ikut kebangunan rohani, ikut kegiatan retret, ikut kegiatan-kegiatan rohani lain, diajak oleh orang-orang, kemudian ikut. Setelah ikut, mereka pun berkata, kami atau saya menjadi percaya bukan lagi karena diajak oleh kamu, oleh kalian, tetapi saya sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kegiatan rohani. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak hal yang merintangi kita pada pertobatan. Entah asumsi dan a priori. Untuk apa berdoa? Tuhan toh tidak mengabulkan doa saya. Untuk apa ke gereja? Toh orang-orang ke gereja perbuatannya sama saja. Untuk apa aktif ke gereja, ikut kegiatan agama? Orang-orang juga tidak ada gunanya, malah tambah susah. Dan banyak yang lain. Atau karena ada ketakutan, ada rasa malu karena dosa, ada rasa malu karena masa lalu, atau mungkin rasa sombong. Saya juga dapat berbuat tanpa harus ke gereja, tanpa harus berdoa. Percuma, untuk apa saya bertobat sudah terlalu jauh, dan untuk apa bertobat seperti ini, hidup sudah enak. Itulah asumsi dan a priori yang dialami juga kiranya oleh wanita Samaria ini. Tetapi ketika wanita Samaria itu mau terbuka kepada Yesus, meninggalkan segala masa lalu, tempayan itu adalah lambang masa lalu. Mari kita memahami dan mengalami belas kasih Tuhan. Entah melalui peristiwa hidup yang mengesankan, melalui perjumpaan dengan orang tertentu, atau melalui kegiatan yang menggugah dan menggugat hidup kita saat ini, atau melalui sakramen-sakramen seperti perayaan Ekaristi ini. Maka ketika ada orang yang mengajak, janganlah menolak. Siapa tahu itu jalan untuk berjumpa dengan Tuhan. Seperti orang-orang di kota diajak oleh wanita Samaria berjumpa dengan Tuhan dan mengalami percaya pada Tuhan. Belas kasih Tuhan mengatasi segala dosa, mengatasi segala kelemahan apapun, mengatasi masa lalu kita apapun pahitnya. Mari kita membawa kelemahan dan dosa kita yang paling menggelisahkan kepada Tuhan. Jangan tutupi. Bagaikan wanita Samaria yang memiliki 6 masa lalu, 6 laki-laki sebagai lambang masa lalu yang buruk, yang paling memalukan untuk diketahui oleh orang. Mari kita bawa kepada Tuhan. Kita diundang untuk membuka diri. Allah berinisiatif menjumpai kita. Karena Allah rindu akan keselamatan jiwa-jiwa kita, sebagaimana kita rindu untuk diselamatkan oleh Tuhan. Masa Prapaskah adalah masa yang tepat untuk membuka diri dan menjumpai Tuhan secara pribadi. Ia berinisiatif kepada kita, membuka jalan komunikasi, bertanya, berilah aku minum. Pada gilirannya, mari kita bertanya dan meminta Tuhan, Tuhan, berilah aku air kehidupan.